Mungkin yang sudah disusun dari malam, mungkin sekaligus bisa dengan rencana ya boleh ya. Tapi perkinnya dulu. Kan prestasi perkin dulu ya Pak ya. Intinya perkin yang tahun ini. Dapur. Kita evaluasi dulu. Enggak, perkin dulu. Perkin dulu. Siap. Kalau begitu kita mulai dari acak aja ya berarti ya. Dari wakil ya? Wakil. Oke, kalau gitu dari wakil dulu katanya. Wakil ketua 1. Wakil 1, lalu wakil 2, lalu wakil 3. Ketiga ada. Wakil 1 masukannya kemarin sudah ditampung. Nanti akan sinkronisasikan. Karena Bagian nanti ah, plus kasubag TU, plus kasubag lain akan ada. Aku udah dengar ulangi. Pandai. Pak Chen, Dan kalian kalau presentasi ini kan para wakil. Para wakil lah itu aku setuju. Setuju. Oh iyalah, para wakil dulu lah. Pleno ya. Dari wakil turun. Silakan ke depan kalau sudah siap ditampilkan. Terus kabak kasubag plus timnya begitu kan, ada kepegawaian, ada ini. Kemudian dilanjutkan kepala pusat. Kepala pusat itu 2 P2M, P3M maju sama-sama. Itu nanti. Itu nanti terakhir ya gitu. Ya, sekarang dari ketua, wakil ketua. Wakil ketua lo mana? Para wakil ketua. Para wakil ketua. Atau Oh, yes. gimana? Satu- Wakil ketua lah lo. Enggak boleh lah. Enggak boleh lah kita melangkahi. Ah itu Pak dia. Martinus dulu ya. Siap. Inilah kesukaan yang Pak Martinus di depan juga lah. Waktu 1, 2, 3. Oh, langsung. Oh, ya. Berarti ya. Pleno. Pleno. Colok. Dengan Pak Martinus dulu. Motif bajunya itu bah. Oh, mantap. Selalu update dia motif bajunya tuh. Semenjak sudah jadi kakek. Itu dia. Heran. Semenjak udah jadi kakek beda dia. Nah, omongan kami dua tuh tiap pagi berapa angka. Kemarin tinggi katanya dia 170 itu gula darah kami bang. Itu lah. Punya aku pagi ini tadi 124. Oh itu omongannya. Iya, kami dua selalu begitu. Bukan singsi itu ya. Di bawah gereja tuh sama-sama parkir mobil, keluar dari mobil itu. Tapi dia pernah menang dari aku 110 ya dia. Pak Rey, jangan coba-coba narik itu barang. Udah digulung di sana. Dimarahin. Kemarin udah tadi. Hotel loh. Tada, kemarin udah bisa. Si Hano yang nariknya, si jago nariknya. Tinggal ditarik ya nih. Pak Rey ini sebentar lagi ke Prancis kalau nggak salah. Bozo komentaliku. Kalau nggak ke Prancis, ke Dundee, Scotland. Woi. Jadi ada kan? Alumni sepakat. Dundee, Scotland. Kalau melihat Pastor Mike misalnya, mana dia mau makan nasi selama di sini? Lihat pagi-pagi roti Ya, itu. silakan. Baik, Pak Ketua yang kami hormati, Malu Ibu. lawan Italia. Saya mencoba menurunkan perkin Pak Ketua ke perkin Wakil Ketua 2 bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Yang pertama itu meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang coba kami capai ini. Strateginya yang pertama ini melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi Turnitin bagi tenaga pendidik, karena memang sampai sekarang belum ada nih Aku belum latihan bilang itu. ini. Lalu melaksanakan pembinaan rohani bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, mengikut sertakan tenaga pendidik pada program sertifikasi dosen. Lalu target yang kedua ada 2 orang ini mengenai peningkatan kualifikasi, mengikut sertakan dosen dalam tugas belajar. Tahun ini ada 2 orang, yaitu Ibu Tere dengan Pak Hugo.
Lalu melaksanakan diklat bagi tenaga kependidikan tentang pembuatan website, karena sampai sekarang juga kita belum punya website. Kemudian 1 kali mengikut sertakan tenaga kependidikan mengikuti diklat sesuai tupoksinya masing-masing. Yang berikut yang masih meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Targetnya rencana 3 kali melaksanakan diklat bagi tenaga kependidikan tentang pengembangan server berbasis VPS. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan TIPD. Jadi ini nanti basis pelaksanaannya teknisnya di TIPD. Lalu yang kedua dari Perkim 42, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Ini targetnya 1 kali menyediakan sarana prasarana perkuliahan dan perkantoran, lalu mengadakan perawatan sarana dan prasarana perkuliahan dan perkantoran. Kemudian ini juga nanti secara teknis nanti ada di TIPD, menyediakan repositori kampus, karena ini memang satu yang sangat memang kita harapkan, dan juga ini kemarin ketika kita akreditasi juga ditanya juga nih. Lalu menyediakan email kampus juga ini lama diidamkan, dan ketika pengalaman kami mencoba submit artikel untuk di Scopus, ditanya nih, akhirnya yang masuk punya saya kemarin email keperawatan Muhammadiyah. Aduh, hai. Bingung saya, gantinya tak bisa diganti. Kemudian menyediakan subdomain Setakat Negeri Pontianak tiap unit. Ini nanti juga ada di TIPD. Menyediakan software apa nih Pak Joko? Karena kami nyusunnya sama-sama ini. Ya, ada SC berlisensi, ya. Nah, itu bagian dari Perkim 42 dalam meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Lalu menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran. Sebenarnya tadi juga sedikit disegarkan oleh Pak Direktur Polnet ini, tapi saya belum bisa memasukkan yang konkret apa di sini. Saya hanya mengatakan meningkatkan penerimaan bukan pajak melalui penerimaan UKT. Kemudian ini juga ada di PMA 4 tentang tridharma ini dari Pak Ketua, ya, karena saya juga dosen, maka ada membuatnya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 16 kali tatap muka, targetnya melaksanakan pengajaran tatap muka dan pemberian tugas terstruktur kepada mahasiswa. Lalu untuk penelitian, melaksanakan penelitian dan dengan outcome publikasi di jurnal minimal dari Sinta. Yang target berikut, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan outcome publikasi di jurnal dari Sinta. Ini yang coba saya terjemahkan dari Perkim 42, saya turunkan ke Perkim. Saya sebagai wakil ketua 2 mohon untuk dikoreksi atau ditambahkan. Mungkin ini kayaknya mungkin yang lain tidak sama ya. Jadi poin-poin di strategi sekali cukup detail. Cuma di target kinerja itu cara menyajikannya mungkin perlu didetailkan. Jadi kan IBMA itu meningkatkan kualitas pendidikan tenaga pendidikan. Di target kinerja itu memang kalau hanya ditulis 1 kali kan 1 kali apa gitu. Jadi mungkin harus lebih detail. Jadi misalnya targetnya terlaksananya jumlah tenaga pendidikan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan misalnya. Kita maunya targetnya berapa orang? Mungkin langsung begitu. Mungkin bahasanya kayak itu jumlah pendidik atau tenaga pendidikan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan misalnya. Pendidikan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan.
Nah, mungkin bisa ditulis mau berapa orang gitu. Ya kalau kita misalnya mau semuanya berarti 70 gitu. Dan kurung, dan kurung itu targetnya 70. Nah nanti strateginya tadi dengan pelatihan ini, pelatihan itu kan. Jadi mungkin itu aja sih menurut saya, nanti di target kinerjanya itu perlu lebih detail, karena saya lihat di tempat lain juga kayaknya sama ngisinya gini gitu loh. Cuma saya belum sempat ngomong, jadi harusnya di target kinerja itu indikatornya apa, nilainya berapa gitu. Jadi disebutkan gitu. Jadi tidak hanya nilai capaiannya, tapi indikatornya juga harus muncul gitu. Nah itu mungkin yang kedua kan misalnya jumlah tenaga pendidikan yang ditingkatkan kompetensinya melalui studi lanjut misalnya 2 orang gitu. Pendidikan itu tenaga pendidik ya, yang ditingkatkan kompetensinya melalui saya kira itu aja nanti berlaku untuk semua ya. Jadi di target kinerja itu nanti dijelaskan indikatornya apa, capaiannya berapa. Baik Pak. Ada yang lain mau memberikan masukan, Pak Tabak? Karena nanti ini menyangkut juga kalau hilirnya nanti SKP, maka epiden ini juga kan harus dilampirkan. Ya. Nah, maka karena saya membawahi langsung ke EPD, nanti beberapa epiden ini akan sama nanti dengan EPD. Beberapa EPD. Mungkin pertanyaannya Pak, kalau tenaga pendidikan ada nggak masuk peningkatan kompetensi tenaga pendidikan? Kalau itu kan pendidik ya? Ada Pak? Ada ya, sudah ada ya? Karena kan realnya kan kita sudah melaksanakan itu juga gitu. Ya. Kalau dimasukkan kan lebih mudah ya. Ikut sertakan Nah, yang studi lanjut maksudnya. studi lanjut. Studi lanjut kan ada, mungkin bisa ditambahkan karena itu kan mudah mendapatkan evidennya karena sudah jalan gitu. Ini berapa orang Pak? Tenaga pendidikan berapa yang sebenarnya? Tenaga pendidikan ya. Yang studi lanjut? 4 ya? 4 ya? 4. Oke, nanti ini akan saya perbaiki. Satu kalinya akan dibuat agak real. Jadi seperti ada narasinya. Mungkin boleh ditunjukkan bagian sarana prasarana itu Pak. Ini menyediakan sarana prasarana perkuliahan dan perkantoran. Itu mungkin nanti satu paket mungkin kan bisa itu. Ini nanti Bahasanya kan dibuat mungkin bisa narasinya penambahan nanti sarana penting prasarana paket. mungkin kan. Penambahan apa itu? Lalu ini perawatan. Pakai juga kali ya. Paket dan Nah ini kemarin kami juga bingung nih yang presentasi nih, apakah persen atau gimana gitu ya, menyediakan repository. saya kira indikator tersedia dengan tidak tersedia atau satu paketnya kan ya. Pakai ya. Bagi paket ini. Apa
Oh itu di indikatornya kan bisa digabung jadi Oh, iya. menambah sarana prasarana IT misalnya ada berapa paket nah nanti strateginya itu gitu loh. Jadi mungkin di indikatornya bisa digabung. Sarana IT. Ya itu segera bisa dalam persen cuma saran saya sih mungkin sebaiknya realistis. Kalau itu kan bacanya berarti meningkat 80% ya. Nah ya, anaknya begitu. Meningkat 80% kalau menurut saya sih nanti bapak mengejarnya susah gitu. Jadi selain peningkatan itu kan mungkin 10% itu udah cukup bagus. Nanti takutnya nilainya jebak di situ. Meningkatnya Pak? Peningkatannya Pak. Oh peningkatan, artinya ada database sebelumnya. Iya. Harus ada baseline sebelumnya. Jadi misalnya tahun ini kita 1 miliar, tahun depan 1,1 miliar misalnya itu kan 10%. Tapi nanti di sini Kalau 80% kan berarti dapat 1 miliar meningkatkan di 1,8 kan? Setuju. Berarti Pak Ketua tolong mencari database ada di agar parameternya nanti bisa dicapai. Kalau memang kita betul mengkabulkan 3 prodi kita itu, dapatnya kemungkinan itu dapat. Ya. Jadi kan di salah satu strateginya menambah jumlah mahasiswa kan salah satunya selain itu gitu. Mungkin perlu dicatat. Oke, yang ini sudah baik lah ya. Selasa itu dari kinerjanya langsung ke evaluasi. Nah, mungkin sebentar Pak di bagian Dharma itu mungkin satuannya juga mungkin perlu ditekan itu mungkin jumlahnya itu bukan 16 kali bukan mungkin SKS gitu ya yang jadi target itu berapa SKS ngajarnya atau berapa mata kuliah kemudian pelaksanaan penelitian juga berapa judul penelitian gitu yang dilakukan gitu. Itu berapa judul dan kalau di itu sebenarnya nanti outputnya sebenarnya artikel sebenarnya. Oh, publikasi. Tapi silakan dipikirkan nanti. Tapi yang jelas satuan itu berapa judul penelitian atau berapa artikel yang diikutkan gitu. Kemudian PKN juga sama berapa judul berapa kegiatan gitu. Kemudian mumpung ingat, mungkin juga yang lain tim Dharma itu kan selain mengajar kan sebenarnya membimbing mahasiswa itu kan item-item di tim Dharma yang standar gitu harusnya dimasukkan untuk dosen ya membimbing mahasiswa membimbing skripsi kan apa itu berapa orang targetnya kan ada.
Berarti akademik masuk, pembimbing akademik. masuk. STPA ya. Jadi yang standar-standar itu masukkan juga nanti. Membimbing akademik, membimbing skripsi, membimbing tesis, ya. Atau membimbing PKL, itu kan masuk. Mulai kalau di apa namanya di DKD yang selalu dikoreksi oleh Prof. Seno ini masuk ke pengajaran, Pak. Ya, masuk pengajaran. Ya, masuk ke pengajaran ya. Nah, dia masuk ke melaksanakan tatap muka ini, tapi lebih kita uraikan berarti. Tidak. Iya, bagian pengajaran itu kan pelaksanaan kuliah, jadi membimbing itu kan bagian dari pengajaran. Satu, tapi bukan berarti apa namanya SKS-nya dihitung di pengajaran, enggak kan? Dia dihitung sendiri kan? Atau dari Prof. Seno gimana komentarnya? Suku pengajaran Komponen semua itu. memang beda dari kolom pengajaran, tapi bagian yang mengajar bagian dari Betul. ya, ya. Betul. Dia jadi nanti dia satu rumpun dengan melaksanakan kuliah itu. Ya. Jadi pengajaran itu ada melaksanakan kuliah, kemudian membimbing itu tuh masuk dia di bagian pengajaran. Masuk kan A, B, C itu ada A pengajaran, B penelitian, C pengabdian kepada masyarakat. Nah yang itu tadi membimbing itu masuk ke bagian A itu dia. Betul. Jadi yang pendalaman itu sebenarnya hampir sama dengan BKD itu gitu, misi BKD. Baik, Pak. Targetnya itu apa, Pak? Target berapa jumlah mahasiswa yang dibimbing? Berarti jumlahnya. Jumlah mahasiswanya yang dibimbing. Jumlah mahasiswa. Baik, terima kasih. Evaluasi ini berangkat dari pelaksanaan anggaran kita yang langsung diapakan ke belakang saya selaku Ketua. Yang pertama itu pembinaan rohani, pendidik dan tenaga pendidikan setakat Menteri Pembinaan tahun 2023, pelaksanaan 24 sampai 26 Februari 2023. Capaiannya 66 orang tenaga pendidik dan pendidikan mendapatkan pembinaan rohani. Kendalanya tidak ada keterangan di sini. Ini berdasarkan kami evaluasi, saya mengatakan bahwa pembinaan kurang berdampak signifikan pada kinerja pegawai. Yang kedua, rapat kerja setakat Menteri Pembinaan dilaksanakan pada 27 sampai 29 Maret 2023. Capaiannya belum sempat merumuskan rekomendasi, kendalanya Pak Kabak lakukan meninggal dunia. Keterangan raker tidak selesai dilaksanakan masih tersisa 1 hari. Yang ketiga, penilaian angka kredit dosen dilaksanakan April sampai Juni 2023. Capaiannya 7 orang dosen mendapat gabung asisten ahli. Kendala tidak ada. Keterangan dana tidak terserap karena asesor dari lembaga sendiri tidak bisa dibayarkan. Yang keempat, sosialisasi penguatan moderasi beragama waktu pelaksanaan 30 sampai 31 Agustus 2023. Capaiannya 50 orang dosen mendapatkan sosialisasi moderasi beragama. Kendalanya tidak ada. Menurut saya, para peserta semakin menyadari pentingnya moderasi beragama dalam konteks sosial. Yang kelima, pelaksanaan peningkatan kualifikasi S3 dosen setakat Negeri Pontianak. Mei 2023, 2 orang dosen tugas belajar program doktoral. Kendala, pencairan dana tidak sesuai dengan siklus pembayaran semester para dosen yang belajar. Yang kedua, ketersediaan dana masih kurang. Keterangannya mereka sekarang memasuki semester 2. Ini yang sempat atau yang dapat saya lihat dari realisasi anggaran 2023 yang saya semuanya itu yang saya tangani. Bagaimana Pak Andri, Pak Ketua?
Mungkin di keterangan itu aja kan, apakah kita mencantumkan idealnya sih dampak itu memang agak sulit mengukur ya. Misalnya dampak pembinaan rohani itu ya memang secara subjektif sih kita belum merasakan apa-apa ya. Cuma apakah memang betul-betul nggak ada dampak dengan nggak, itu kan sebenarnya perlu kita ukur gitu kan. Nah, jadi agak repot juga kalau misalnya ya secara pribadi, secara subjektif saya setuju gitu. Tapi ketika itu dimunculkan di dokumentasi ini nanti kan kalau nggak berdampak ngapain diadakan pembinaan rohani lagi gitu. Nanti dicoret nanti anggaran kita di situ gitu. Izin Pak Ketua, Pak terus itu doa Yesus ya. Oh iya, silakan. Doa Ratu Surga. Siapa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Dia yang boleh dikandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggerakkan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria dan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Ketua. Masukannya nanti saya coba Mungkin bahasanya mungkin yang dibutuhkan ya. Iya. Mungkin perlu di bahasanya misalnya perlu perbaikan supaya lebih efektif misalnya. Daripada kita menjudge dari tidak berdampak itu kan mungkin lebih baik kita saran untuk perbaikan gitu, daripada kita menjudge sendiri gitu.